Hai teman-teman, saya Jules dan selamat datang di Movie Revisit Bollywood. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah keluarga yang berasal dari film Hum Saath Saath Hain. Film ini mengenai sebuah keluarga di mana adik, kakak, ipar, menantu, dan mertua hidup rukun dan berbahagia. Lalu, di mana konfliknya? Sebelum kalian dengerin ceritanya lebih lanjut, yuk gabung sama saya dengan like video ini, subscribe, dan pencet belnya. Ram Kishan merupakan seorang bisnismen terkenal dan kaya raya. Ia menjalankan bisnisnya bersama istrinya Mamta. Mereka berdua memiliki 4 orang anak. Vivek merupakan anak pertama yang sebenarnya adalah anak angkat mereka. Ia memiliki masalah di tangan kirinya. Prem merupakan anak kedua yang pendiam dan sibuk dengan pendidikannya di Amerika. Sanggita merupakan anak ketiga dan satu-satunya anak perempuan. Ia telah menikah dengan Anand, seorang komputer engineer, dan mereka memiliki 1 orang putri. Terakhir Vinod, si bungsu yang selalu bercanda dan membuat semua orang tertawa. Di hari perayaan ulang tahun pernikahan Ram Kishan dan Mamta, anak-anak mereka berkumpul. Datang pula kerabat dekat dan teman-teman mereka. Teman dekat Ram Kishan yaitu Pritam, memiliki seorang putri bernama Priti. Priti adalah gadis pemalu yang berprofesi sebagai seorang dokter. Kemudian Dramraj, seorang kerabat jauh dari kampung, memiliki seorang putri bernama Sapna, gadis energik yang masih kuliah. Prem jatuh hati kepada Priti, hanya saja dia malu mengungkapkannya. Begitu pula dengan Priti. Sementara itu, Vinod jatuh hati kepada Sapna dan tak malu mereka saling menggoda. Di malam pesta, Adarsh yang merupakan rekan bisnis Ram Kishan datang bersama putrinya Sadhna. Malam itu, Adarsh melihat bahwa Sadhna terkesan dengan kedekatan keluarga Ram Kishan. Keesokan harinya, Adarsh pun datang menemui Ram Kishan dengan menjelaskan bahwa ia ingin menjodohkan Sadhna dengan Vivek. Ram Kishan menyetujui perjodohan tersebut. Vivek yang mengalami masalah dengan tangan kirinya merasa khawatir dengan Sadhna. Ia merasa jika Sadhna pantas mendapatkan lelaki yang lebih sehat darinya. Tetapi Sadhna tetap mau menerima Vivek apa adanya. Kemudian Sadhna dan Vivek pun akhirnya menikah. Sadhna yang telah menjadi keluarga besar Ram Kishan diperkenalkan kepada seluruh keluarga melalui sebuah acara pentas khusus untuk menantu baru. Ini lucu deh, saya bahkan selalu nonton ulang part ini. Vinod dan Sapna memerankan seluruh anggota keluarga dan menyanyikan sedikit info tentang mereka. Bahkan rahasia Prem yang ternyata memiliki sebuah buku dengan foto Priti di dalamnya dikuak oleh mereka. Karena sudah diketahui semua orang, akhirnya Prem dan Priti ditunangkan tak lama setelah itu. Sadhna dan Vivek kemudian memilih untuk berbulan madu ke Rampur, di mana Rampur adalah kampung halaman dari ayah mertuanya, Ram Kishan. Sadhna dan Vivek kemudian memutuskan mereka tidak akan pergi bulan madu jika semua saudaranya tidak ikut. Akhirnya, bulan madu pun berubah menjadi liburan keluarga. Dalam masa liburan itu, hubungan semua pasangan yang belum halal semakin dekat. Maksud saya, hubungan Prem dan Priti yang memang sudah bertunangan, dan hubungan Vinod dengan Sapna. Mereka terpergok berduaan di malam hari, saling memandang satu sama lain. Karena itu diputuskanlah mereka berdua juga akan ditunangkan. Lagi pula memang sudah waktunya menurut para orang tua. Semua keluarga berbahagia. Ketiga menantu saling akrab satu sama lain dan mereka menyayangi ibu mertua mereka. Pritam berbahagia atas kebahagiaan putrinya Priti dan Dramraj yang tamak juga berbahagia. Tapi lebih karena putrinya Sapna akan menikah ke dalam keluarga kaya raya. Setelah semua rangkaian acara itu selesai, tibalah saatnya Sanggita untuk kembali pulang ke rumahnya bersama suami dan anaknya.
Prem juga akan kembali ke Amerika menyelesaikan pendidikannya. Suatu malam, keluarga Ramkishan dikejutkan dengan kehadiran Sanggita bersama suami dan anaknya ke rumah. Anand, suami Sanggita, menjelaskan bahwa kakaknya Anurag telah mengakuisisi perusahaan yang mereka bangun bersama. Suami Sanggita menambahkan bahwa selanjutnya mereka akan tinggal di Bangalore untuk membangun masa depan mereka dari nol di sana. Keesokan harinya, Sanggita bersama keluarganya pergi meninggalkan keluarga Ramkishan ke Bangalore untuk mengadu nasib. Dharamraj dan ketiga teman dekat Mamta menghasut Mamta untuk berpikir agar perusahaan yang dipimpin oleh Vivek saat ini seharusnya diserahkan kepada Prem. Apalagi Vivek merupakan bukan anak kandung. Bisa saja Vivek berperilaku seperti Anurag dengan mengusir semua saudaranya dari perusahaan. Dharamraj menganggap bahwa Vivek bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Anurag terhadap Anand. Vivek bisa saja membuang Prem dan Vinod dari perusahaan. Mamta mulai terhasut. Saking kepikirannya, ia tak nafsu makan dan menjadi menjaga jarak dari Vivek. Akhirnya dia pun menemui suaminya untuk membicarakan masalah ini. Namun mendengar itu, Ramkishan marah. Pembicaraan Mamta dan Ramkishan didengar oleh Sadhna yang tadinya bermaksud mengantar makanan untuk Mamta. Hal ini kemudian sampai ke telinga Vivek. Malam harinya, Vivek menjelaskan kepada ibunya bahwa dia sebenarnya tidak ingin menjadi pemimpin perusahaan, dan dia berjanji akan memberikan jabatan tersebut kepada Prem, serta dia akan pergi bersama Sadhna dari rumah mereka dan akan tinggal di Rampur. Mendengar ada masalah di rumah, Prem kembali dari Amerika. Namun ia tidak ke rumah ibunya, ia malah langsung ke Rampur menemui Vivek. Prem kemudian meminta Vivek untuk kembali ke rumah dan menjalankan perusahaan keluarga seperti biasa. Vivek kemudian menenangkan hati Prem dan membujuknya mengikuti keinginan ibu. Prem akhirnya mau menggantikan posisi Vivek sebagai pemimpin perusahaan karena terpaksa. Prem pun kembali ke rumah orang tuanya. Tapi di sana Prem mulai kesal terhadap ibunya yang telah mengusir Vivek. Ibunya juga mengosongkan kamar yang tadinya didiami oleh Vivek dan Sadhna dan memindahkan barang-barang Prem ke dalam sana. Prem mengingatkan kebaikan-kebaikan Vivek terhadap keluarga mereka kepada ibunya. Prem lalu bersumpah kepada ibunya jika ia tidak mengembalikan Vivek dan Sadhna bersatu dengan keluarga mereka, maka Prem berjanji tidak akan pernah menikah. Prem pun menemui Pritam dan menjelaskan sumpahnya. Pritam yang mengerti situasi keluarga itu pun ternyata sudah menjelaskan kemungkinan yang akan terjadi kepada Priti. Priti yang ikhlas tetap mencintai Prem. Ia tetap membuat Prem mau makan karena Prem seharian belum makan. Anurag, kakak ipar Sanggita, mulai mengalami masalah dengan perusahaan yang dia jalani. Belum lagi anaknya sakit karena merindukan keluarga Sanggita. Anurag mulai menyadari kesalahan yang telah dia perbuat kepada adiknya Anand. Anurag pun akhirnya meminta maaf kepada Anand dan Sanggita. Setelah berbaikan, keluarga Anurag bersama dengan keluarga Anand mengunjungi kediaman keluarga Ramkishan. Anurag menjelaskan kepada Mamta bahwa dirinya tidak memiliki kedamaian lagi di hati sejak Anand dan Sanggita pergi. Mamta pun mulai menyadari kesalahannya. Dia meminta maaf kepada suaminya atas perilakunya yang membuat Vivek dan Sadhna pergi dari rumah. Mamta pun bersama keluarganya pergi menuju rumah sakit karena mereka mendapatkan kabar bahwa Sadhna sedang melahirkan. Mamta lalu meminta maaf kepada Vivek sesampainya di sana. Vivek dan Sadhna kembali berkumpul bersama keluarga besar Ramkishan. Prem akhirnya menikah dengan Priti dan Vinod menikah dengan Sapna. Setelah menikah, mereka pun membuka perusahaan baru di Rampur. Dulu rasanya film ini seru banget. Saya suka. Tapi sekarang akhirnya menyadari bahwa keluarga seperti itu nggak ada di dunia nyata. Keluarga yang selalu overexcited terhadap semua acara. Dan karakter wanita di sini tuh secara umum kasihan sih. Mereka berpendidikan, bahkan Priti adalah seorang dokter.
Tapi di film ini ditanamkan bahwa perempuan itu tugasnya hanya menyediakan makanan bagi keluarga dari tangannya sendiri. Urusan dapur, dapur, dapur. Kayak nggak punya kehidupan lain aja di luar keluarga. Kalian ngerti kan maksud saya? Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya request film yang kalian ingin saya ceritakan, bisa tulis di komen ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.